Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi PJJ ya. Di materi PJJ kali ini saya akan sedikit membahas mengenai pelajaran mulok, khususnya di mulok otomotif ataupun sepeda motor ya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberitahu ataupun memberi gambaran ya apa saja yang akan dilaksanakan ketika nanti mungkin praktek ataupun teori ya untuk awal-awalan itu. Nah, seperti kalian ketahui, industri otomotif ya, khususnya sepeda motor, itu adalah pangsa terbesar ya yang cukup diminati di Indonesia. Bahkan bisa dikatakan nomor 3 di dunia itu adalah sepeda motor. Makanya kita harus belajar sepeda motor ya, karena secara praktek kalian pasti kan memiliki kendaraan ya. Nah, minimal ya, apalagi kalian anak STM itu harus bisa memperbaiki sendiri ya. Minimal kalian bisa memperbaiki, syukur-syukur kalian bisa nanti membuka jasa bengkel untuk bisa membantu orang lain dan mensejahterakan kehidupan kalian. Nah, akan kita bahas satu demi satu di kesempatan kali ini ya. Terus ikuti materinya. Terima kasih. Baik, di materi pertama ini kita akan sedikit membahas mengenai teknik kendaraan ringan ya, untuk ataupun otomotif. Nah, di sini adalah menyiapkan siswa dengan keterampilan ilmu kendaraan otomotif agar mampu melaksanakan perawatan perbaikan komponen mobil, merawat dan memperbaiki mobil sesuai dengan standar pabrik pada bengkel ataupun perusahaan dengan tempat mereka bekerja ataupun menciptakan lapangan kerja baru bagi dirinya dan orang lain. Nah, itu adalah tujuan utama untuk teknik kendaraan ringan. Nah, itu juga semuanya ya. Kalau dulu mungkin kita belajar di otomotif ataupun di STM itu ada yang namanya kendaraan ringan ataupun mobil TKR ya dan TBSM. Nah, akan tetapi untuk di perkembangan zaman seperti ini kita dipecah ya antara motor sendiri, mobil sendiri. Nah, untuk di SMA Kebun Jeruk ini kebetulan masih menerapkan mulok ya. Jadi muloknya itu adalah di sepeda motor. Nah, sesuai dengan tujuannya ya seperti tadi ya, untuk menyiapkan siswa biar terampil ya. Jadi minimal mereka terampil di bengkel ataupun nanti dia bisa menciptakan usaha untuk dirinya sendiri seperti itu. Nah, sedangkan untuk TBSM ya atau teknik bisnis sepeda motor adalah siswa diharap mempunyai keahlian yang menekankan pada keterampilan pelayanan jasa mekanik kendaraan sepeda motor ataupun roda 2 ya. Seperti di bengkel, kalian ketika ke motor resmi ya ataupun dealer resmi itu kan dari segi pelayanannya ramah ya kan untuk disapa dan sebagainya, dan pelayanannya juga sesuai dengan standar dari perusahaan, dan juga menyiapkan lulusan dengan keterampilan ataupun pengetahuan dan sikap agar kompetensi dalam hal perawatan dan perbaikan mesin sepeda motor, perawatan dan perbaikan sistem pindah tenaga sepeda motor. Nah, jadi untuk bukan jasa saja, juga perawatan untuk dan juga melakukan perbaikan ya. Jadi ketika motor itu bermasalah ataupun apa, kita juga harus bisa menanganinya. Itu adalah untuk teknik sepeda motor ya. Juga sasis serta perawatan dan perbaikan sistem kelistrikan yang ada pada sepeda motor. Nah, untuk di sepeda motor nanti mungkin ya awal kita bakal pembelajaran untuk mengenai siklus kerjanya 2 tak, 4 tak. Nanti kita juga akan praktek di bidang servis-servis ringan ya. Dan di kelistrikan pun sama ya. Nanti kita akan belajar arus DC, arus AC ya. Bagaimana listrik itu datang ya dari kendaraan masuk dan keluarnya kemana aja, dan bagaimana diagnosisnya
ataupun ketika terjadi trouble kerusakan, kita harus tahu ya. Yang penting kita membaca jalurnya, ya pasti akan bisa ditangani ya untuk pembelajaran kali ini. Nah, di teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, tujuannya adalah menyiapkan siswa dengan keterampilan ilmu kendaraan ringan otomotif agar mampu melaksanakan perawatan perbaikan komponen mobil ya. Tidak jauh beda dengan sepeda motor ya. Untuk di SMA Kebun Jeruk kita memang fokusnya di mobil ya. Kita memiliki engine stand ataupun mesin yang dapat kita bongkar pasang. Ada juga engine unit ya. Nanti kedepannya kita mungkin memiliki engine unit untuk praktek sebagainya ya. Praktek langsung di bagaimana mobil itu bekerja, dan nanti mungkin ada juga nyetir ya. Kita sebagai mekanik itu harus bisa ya ketika kita sudah melaksanakan perbaikan ataupun sasisnya, remnya ataupun di elektrikalnya, itu juga kita harus bisa mengendarai ya. Jangan sampai ketika kita bisa melakukan perawatan perbaikan tetapi tidak bisa melakukan ataupun pengetesan ya. Makanya di SMA Kebun Jeruk ini insya Allah nanti kita akan ajarkan juga bagaimana mengemudi ya. Jadi kalian nanti lulus minimal bisa bawa mobil, bisa mungkin ada yang punya keluarga, kalian bisa membawa keluarga kalian dengan kendaraan itu, seperti itu ya. Itu adalah untuk di teknik kendaraan ringan ataupun TKR. Nah, dan menciptakan lapangan kerja baru ya. Siapa tahu ya, ataupun nanti saya doakan, kami doakan sebagai guru-guru, kalian memiliki bengkel sendiri ya, bisa menciptakan lapangan itu lebih bagus ya daripada kalian kerja. Coba kalian menciptakan lapangan sendiri, jadi bos ataupun jadi pengusaha di negeri sendiri, itu lebih bagus ya. Bagaimana caranya? Kalian nanti di perjalanan pasti akan bertemu dengan orang-orang yang support kalian ataupun dengan rekanan dan sebagainya ya. Jadi kalian di luar sana bakal ada lebih luas, belajar lebih luas, seperti itu ya. Nah, mengapa kita belajar? Nah, kita lihat survei ya. Teknik kendaraan ringan ataupun otomotif, perkembangan dengan teknologi industri otomotif, peluangnya menjanjikan ya. Nah, masa depan Indonesia, industri ini menjadi salah satu dari 3 lintasan untuk perluasan industri di Indonesia ya. Wah, kalian sudah bisa membaca ya. Pasti teknologi ataupun mobil kan sekarang, mau mobil ya, mau motor, itu kan perkembangannya sangat cepat ya. Mau dimanapun pasti ada motor ya ataupun mobil. Itu adalah perkembangan yang sangat nyata ya, dari mungkin tipe klasik ya sampai yang sport dan sebagainya. Itu kan perkembangan yang luar biasa ya. Dari pabrikan Honda itu kan macam-macam tipenya, ada yang tipe konvensional, sekarang yang EV ya kan, dan teknologinya pun berkembang pesat. Nah, ketika kalian di sini bisa memanfaatkan ataupun melihat peluang, kalian bisa membuat usaha ya. Tidak usah jauh-jauh, kalian bisa membuka tambal ban ya. Mungkin sebagian orang melihat ataupun memandang, wah tambal ban mah gak ada duitnya gitu ya. Jangan salah ya, 1 kali tambal ban itu kan bisa 10.000, bisa 12.000 ya, kali berapa yang bisa kalian tambal ya. Nah, di situ Bu, dari segi sektor ban saja ketika kalian bisa memanfaatkan itu, kalau dibuat usaha itu bukan main ya. Kalian bisa mungkin di kantoran ya, ketika kalian melihat orang kerja di kantoran dengan pakaian yang bersih dan sebagainya, mungkin penghasilannya pun tidak jauh beda ya. Apalagi dengan yang pebisnis, itu akan lebih 2 kali lipat sebagainya. Nah, itu adalah untuk pandangan aja kalian ketika kalian berwirausaha. Karena ya itu ya, Indonesia itu menduduki peringkat 3 besar pasca
pasaran untuk roda 2 atau sepeda motor ya. Jadi peluangnya sangat besar ya. Ketika kalian mau berwirausaha itu lebih bagus. Nah, di sini akan saya sedikit kasih gambaran mengenai proses pembuatan atau perakitan di CBR 250R ya. Itu bagaimana prosesnya, ini sedikit saya tampilkan video ya. Jadi kalian kedepannya ada gambaran. Nah, ini ada di daerah Karawang ya, AM Plant Karawang ya. Di sini adalah dilahirkannya CBR 250 ya. Nah, di sini di pabriknya itu sendiri kemungkinan hampir mungkin 50% ya sudah menggunakan robot ya. Karena untuk di bagian-bagian tertentu itu kan memiliki resiko tinggi ya, seperti pengelasan atau pengecoran ataupun ya itu kan sangat resiko ya ketika yang dilakukan oleh manusia dan cukup berat ya. Itu kan mungkin part-part ataupun nah ini adalah noken as ya ataupun crank as untuk CBR 250. Nah, karena berisiko tinggi maka dikerjakan oleh robot ya. Nah, juga ada juga yang dikerjakan oleh manusia, yaitu bagian pengecekan. Mungkin ketika ada trouble ataupun reject itu akan dicek secara visual oleh operatornya. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika kalian nanti lulus dan bekerja, ini gambarannya seperti ini ya. Nah, di sini ada blok 250 cc, ini adalah sehernya 250 dan ini adalah proses perawatannya ataupun perakitan lemnya ya. Nah, di sini juga ada apa untuk part-partnya. Setelah dicek quality control maka akan langsung disusun rapih ya. Nanti akan dilakukan perakitan ataupun assembling ya di sini. Nah, ini adalah engine atau mesinnya ya. Ya, pakai 2 silinder 250 cc. Nah, di situ setiap berapa menit itu biasanya motor keluar ya. Nah, ini yang udah dirakit nih. Motor-motor sudah dirakit, untuk mesinnya tinggal dipasang dengan bodinya. Ada bodinya. Jadi mekaniknya ataupun karyawan yang di sini adalah cepat ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah di sini adalah kebersihan sangat dijaga ya. Nah, kenapa ya kalian di sekolah harus bersih-bersih ataupun membersihkan kelas, itu karena kalian akan dipersiapkan menjadi tenaga ataupun ketika kalian kerja itu terbiasa gitu. Terbiasa bersih maka enak ya, dilihatnya pun enak ketika itu. Nah, ini pemasangan roda bagian belakang plus armnya. Nah, itu. Jadi motor itu jalan ya per part ya. Contoh tadi mesinnya, kerangkanya itu bukan orangnya jalan tapi mesinnya jalan per berapa menit dia akan jalan menuju lane berikutnya. Contoh satu orang bagian pemasangan ban kayak tadi, nanti akan dioper lagi pemasangan remnya, pemasangan covernya, pemasangan elektrikalnya, dan terakhir akan dilakukan testing QC ataupun keseluruhannya ya. Jadi test reading lah bahasanya, apakah motor ini layak ataupun tidak layak, ataupun ada trouble ataupun tidak ada trouble, seperti itu. Jadi part demi part. Nah, ini di sini adalah proses ya, quality control ya. Bagaimana motor CBR 250 ini jadi seutuhnya seperti ini. Wow ya. Nah, siapa tahu nanti kalian ada yang bekerja di sana ya. Jadi kalian udah sedikit ada gambaran nih. Oh ya, saat ini nanti saya seperti ini loh kalau kerja kan gitu. Nah, ini pengetesan oleh quality control ya. Di bengkel pun sama ya. Nanti kalian di bengkel ya sama pengetesan. Jadi setelah kalian diagnosis ketika wah ada keluhan dari konsumen, kalian tangani dengan seperti dokter ya. Kalian tanya ini kenapa motor gitu kan, itu namanya diagnosis gitu. Jadi kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa motor tersebut
penyakitnya di mana. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu aja dulu, nanti akan kita sambung pada part-part berikutnya. Tetap semangat menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jadi kalian nanti absennya di kolom komentar aja ya. Tulis nama kalian dan jurusan kalian. Terima kasih.